di setiap langkahku percaya. Lagi katakan, firman-Mu berkata, nyanyikan dengan iman. Oh, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Angkat tangan-Mu, katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama-sama bersatu hati, jemaat Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Maka tiba saatnya Allah akan berbicara kepada kita. Maka hanya firman Tuhan yang membuat kita kuat. Dia beserta dengan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan sore hari ini, Tuhan, aku rindu diisi oleh kebenaran firman Allah. Aku rindu perkataan-Mu ada di dalam hatiku. Karena hanya itu kekuatanku. Tidak ada kekuatan lain selain Roh Allah berdiam di hati kita. Hari ini Allah ada di tempat ini. Hari ini Allah ingin berbicara kepada kita masing-masing. Tapi Allah melihat hati kita. Dia Allah yang tahu hati kita sampai ke kedalaman hati kita. Mungkin di depan orang lain kita bisa terlihat seolah-olah kita menyenangkan Tuhan. Tetapi Allah melihat hati kita. Maka sore ini kita mau katakan, Tuhan, aku rindu firman-Mu. Aku rindu dibentuk oleh firman Allah. Keras atau lembut firman itu, asalkan Engkau yang bersuara, aku mau Tuhan. Aku mau. Katakan, jamah hatiku, jamah hidupku Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak terlewat sore hari ini. Semua ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau engkau tidak bisa berdoa, katakan, Tuhan, aku rindu berdoa. Kalau engkau tidak bisa menyembah Tuhan, katakan, aku rindu menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Allah berdiam di tempat ini ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus ada di tempat ibadah ini. Roh Allah yang kudus ada di tempat ibadah ini Tuhan. Kami menghormati kehadiran Allah di tempat ini. Tidak ada seorang pun dari kami yang berani mempermainkan ibadah ini Tuhan. Ibadah kami kecil, ibadah kami sederhana. Tapi kami datang di dalam nama Yesus. Kami datang di dalam nama Yesus. Dan kami bersatu hati. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Maka terimalah pujian kami.
maka terimalah penyembahan kami Tuhan. Kalau ketika kami menyembah Engkau ada yang belum berkenan, Allah tegur kami, Allah ingatkan kami. Inilah waktunya bagi kami untuk kami tidak mau main-main. Inilah waktunya bagi kami untuk kami sungguh-sungguh ikat hati kami dengan roh Allah. Ikat hati kami Tuhan, agar hati kami terus melekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau terus ada dari pertengahan ibadah kami sampai akhirnya. Allah bekerja. Allah bekerja. Maka setiap kami yang datang, kami susah lewat firman Allah, Engkau hiburkan kami. Kami yang penuh ketakutan lewat firman Allah, Engkau akan menjadi sumber jawaban. Kami yang merasa diri kami mampu, maka penundukan diri kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih persembahan yang jemaat Tuhan bawa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian juga Tuhan berkati. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Maka setiap perkataan dari firman-Mu tidak ada yang terlewat. Kami mau simpan di dalam hati kami. Kami mau melakukannya ya Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada rahasia besar yang Kau akan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hanya hamba yang tidak berguna. Melakukan apa yang Kau suruh. Maka berbicaralah Tuhan, biar hanya Engkau yang nampak. Pakai mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan apa yang Kau mau sampaikan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita kembali hari ini. Kita ada di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu saya katakan kepada kita semua, adalah satu kemegahan ketika kita bisa ada di rumah Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memimpin langkah kita sampai ada di rumah Tuhan. Berita-berita yang mungkin kita tahu ya saudara ya. Bencana alam, Sumatera, Aceh ya. Kalau saudara boleh dengar. Ketika saudara mungkin membaca berita itu, apa yang menjadi pemikiran kita? Apa yang menjadi perenungan kita? Sulit mereka. Makanan banyak katanya, tapi menjangkau korban ke sana tidak bisa tersampaikan. Kenapa? Karena banyak jembatan yang putus katanya. Satu-satunya yang aman hanya lewat helikopter. Itu pun terbatas kalau pakai helikopter. Hanya berapa, ada batas maksimal beratnya. Tidak bisa pakai mobil. Ada anak bayi katanya butuh makan, dikasih Indomie. Karena hanya itu yang ada. Ada beras, airnya kotor. Hati Allah ada di tempat ini, amin. Hati Allah ada di tempat ini, hati Allah ada di jemaat di tempat ini. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, Dia menjaga kita. Amin. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menyanyi memuji nama Tuhan, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada daya lain. Apa yang engkau pegang, apa yang engkau rasa itu harta berhargamu. Satu kali mungkin akan hilang. Tapi Yesus, Dia ada di hati kita. Amin. Yesus ada di hati kita. Ketika Yesus ada di hati kita, yakin dengan iman kita. Hidupmu akan terpelihara.
Sudah dikasih Tuhan, Bapak Gembala tidak bersama dengan kita hari ini ya, karena ada pelayanan Natal di tempat lain. Kita juga berdoa supaya Tuhan memakai Bapak Gembala ya untuk pelayanan di tempat yang lain. Sudah ada pohon Natal, sudah ada hiasan Natal ya. Kurang dari 30 hari kita sudah akan melewati tahun 2025. Tidak berasa ya, benar nggak? Tidak berasa ya. Kayaknya baru kemarin Natalan, baru kemarin melewati hari-hari sampai dengan menjelang hari ini. Tapi yakinkah kita, percayakah kita dengan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pimpinannya akan hidup kita. Amin. Tuhan tidak melepaskan. Kita yakin bahwa setiap langkah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan perenungan kita di dalam ibadah Natal selama bulan Desember, kita tahu, oh iya, Natal itu apa sih? Kapan Natalan di tempat kamu? Memperingati hari kelahiran Yesus. Pohon Natalnya bagus. Ke mall-mall bagus. Semua indah. Semua bagus. Terlihat secara kasat mata. Tapi pernahkah kita merenungkannya? Saya pun merenungkannya, saudara ya. Karena saya itu orangnya suka pemikir ya. Saya renungkan. Sebenarnya Allah itu lahir dalam keadaan apa sih? Yesus itu lahir dalam keadaan apa? Apakah dia lahir di tempat yang mewah? Kita tahu semua Yesus lahir di kandang domba. Tapi akan menjadi perenungan kita. Kenapa ya seorang Yesus dia duduk di atas kemegahannya? Kok dia mau ya lahir di palungan? Kenapa dia mau lahir di tempat yang dianggap hina? Mungkin kita sudah mendengar hal itu. Tapi baiklah hari ini kembali kita merenungkannya. Untuk kembali kita mengenal diri kita. Untuk kita mengenal keadaan kita masing-masing. Kenapa? Kenapa Yesus mau lahir di palungan tempat makan domba? Palungan tempat makan domba. Kita kalau lihat ada piring, tempat makanan piaraan, kotor, kita sambil makan, kita pinggirin ya saudara ya. Aduh kok ada piring kotor, kita pinggirin dulu deh. Yesus lahir di kandang domba, di sebuah palungan. Kita baca ya di dalam Lukas 2. Kita baca dulu ayat ini ya. Kita baca ayat ini untuk kembali kita mengingat bahwa sesungguhnya dia adalah pribadi yang harus kita contoh. Dialah pribadi yang harus kita contoh. Sehingga diri kita sadar, sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya rindu kita baca sama-sama bergantian ya saudara ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat 7. Judulnya adalah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri
perhatikan, masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat berapa saya baca sekarang? Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kelahiran Yesus ayat 7 kita baca sama-sama ya. Saya ingin kita pelan merenungi. Mungkin berita Natal ini sudah biasa. Tapi kita renungkan bagaimana kehadiran Yesus. Supaya kita bisa mengerti kemana hidup kita ini harus kita bawa. Karena Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu. Ayat 7 sama-sama kita baca. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sini saya harap kembali kita mengerti bahwa Yesus dilahirkan di mana? Dibaringkan di dalam palungan. Dibaringkan di dalam palungan. Tidak ada tempat yang indah. Tidak ada kasur yang indah. Tempat yang sangat sederhana. Dengan cara itulah Kristus lahir ke dalam dunia. Dengan cara itulah Yesus lahir. Dengan apa? Dengan kerendahan, dengan kesederhanaan dalam sebuah palungan. Kiranya itu pertama kali kita harus mengerti poin ini dulu sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Di mana Yesus lahir? Di kandang domba. Di mana dia ditempatkan? Di palungan, tempat makan domba. Lahir dengan cara itulah Kristus lahir. Lagi sekali, dia Allah yang maha kuasa. Duduk di atas kemegahannya. Dia lahir dengan cara yang sederhana. Supaya kita ingat, Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa sih dia? Dia lahir dengan kesederhanaan. Tapi dia Allah. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Pekerjaannya melebihi pemikiran kita. Mujizatnya melebihi apa yang kita pikirkan. Kita buka lagi ayat di dalam Filipi 2. Saya ingin sama-sama kembali kita merenungkan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca pelan-pelan ya ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, saudara ayat 6, demikian seterusnya ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Perhatikan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Sudah dikasih Tuhan, kita bangga punya Yesus. Amin. Dikatakan di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya. Dia tidak mau mempertahankan milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, kiranya menjadi perenungan kita. Apa sih milik kita yang harus kita pertahankan? Apa yang menjadi milik kita? Mungkin kita bilang, oh Tuhan, aku gak punya apa-apa. Udah gak ada. Aku gak bisa, apa yang mau aku pertahankan? Kedagingan kita, keegoisan kita, ingin mementingkan diri sendiri. Sudah mampukah kita melepaskan semua itu? Sesuatu yang enak, yang kita tahu itu tidak berkenan, tapi kok susah untuk kita lepaskan. Saya selalu katakan di dalam ibadah pelwap, bahkan di doa, hidup kita ini sekarang bukan soal kita lagi, bukan soal maunya saya, bukan soal saya begini, tapi semua soal hati Tuhan. Amin. Hati Tuhan. Dan saya selalu berdoa, biarlah jemaat Tuhan, selalu rindu untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah dari Bapak Gembala. Apa sih kodrat kita? Kodrat ilahi yang ada pada kita. Kodrat ilahi adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu sudah melekat, sudah menjadi naturnya kita. Dan hari ini kita belajar. Yesus memberi contoh terlebih dahulu. Dia lahir dengan cara yang sederhana. Ketika dia lahir dalam cara yang sederhana pun, apakah terus selanjutnya dia menjadi hidup yang penuh dengan dihormati orang? Dia lahir siap untuk mati menebus dosa kita. Mengosongkan dirinya. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Lalu setelah tahu apa yang harus kita lakukan, yang menjadi perenungan, kita tahu Allah datang merendahkan diri kepada kita. Allah datang dengan cara yang sederhana. Dia mati buat kita, taat sampai mati. Di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Apa yang ingin kita berikan kepada Tuhan? Apa sih kado Natal yang ingin kita berikan kepada Tuhan? Atau kalau kita merenungkan, aduh udah berapa kali Natal ya? Kemarin saya teleponan sama anak saya katakan mau pulang ke sini. Oh gak bisa mama. Oh udah berapa kali Natal ya kami terlibat dalam satu pembicaraan akhirnya ya. Oh iya ya, nggak bisa Natal di sini ya sudah tidak apa-apa. Karena ada beberapa juga dia pelayanan di sana. Sudah berapa kali Natal kita. Dan ketika kita melewati Natal 2023, 2024, 2025, bagaimana dengan keadaan hati kita? Sudahkah hidup kita berjalan sesuai dengan Tuhan? Kalau tadi kita lihat di ayat 5 dikatakan, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Amin. Saudara mau menaruh pikiran dan perasaanmu? Yang mau boleh angkat tangan.
Allah mendengar kita. Allah melihat kerinduan kita. Allah melihat janji kita. Tidak sembarangan, tidak main-main. Waktu ini penuh dengan percepatan. Matius katakan, dipercepat waktu ini supaya orang yang selamat tidak tertinggal. Makanya waktu ini begitu cepat kan, saudara bisa lihat. Kita tidak bisa mengejar waktu, tapi jangan sampai kita tertinggal. Amin. Jangan sampai kita tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu Allah ada, Allah hadir merendahkan dirinya, maka apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita mau berikan? Tadi kita sudah baca ya, kita mau apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Lalu dikatakan di ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri. Kita mau serius ikut Tuhan, amin. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, sesungguhnya terlalu jauh hubungan kita dengan Tuhan. Ada dosa yang membatasi kita. Ada dosa. Tidak mungkin kita bisa layak ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu apa? Allah turun kepada kita ke tempat terdalam untuk menyelamatkan kita. Karena manusia awalnya ketika Hawa jatuh dalam dosa bagaimana? Oh, dia ingin menyerupai Allah. Dia ingin apa? Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diakui, ingin menang sendiri. Kiranya karakter itu tidak ada pada kita. Amin. Kiranya karakter itu tidak ada. Dan butuh terus untuk pengikisan di dalam daging ini. Untuk kita takluk di bawah kaki Tuhan. Amin. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diakui, ingin menang sendiri. Kita buka Lukas 14 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayat 11. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita kembali ke perikop awal, masih ingat ya, Yesus lahir di mana? Yesus ditempatkan di mana? Di palungan, tempat makan hewan. Kotor, bau, apalagi tidak layak untuk seorang bayi. Tapi disitulah Yesus dibaringkan. Disitulah Yesus dilahirkan, dibaringkan. Supaya setiap orang yang merasa tidak layak, Yesus memberi contoh bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dan itulah yang selalu rindukan kepada kita semua. Untuk kita terus ada di dalam penundukan diri. Mungkin baca biasa. Judulnya biasa, oh iya, menundukkan diri, menundukkan daging ini. Sama-sama terus kita belajar, amin.
Sama-sama kita belajar. Saya pun setiap hari terus belajar untuk ada di dalam penundukan diri. Dan bukan mudah, tetapi harus. Kenapa? Karena Yesus pun taat sampai akhir. Keadaan tidak akan baik-baik saja. Semuanya sekeliling kita mungkin membuat kita geram. Ada banyak gangguan. Ada banyak datang juga ke pikiran kita. Kamu seperti ini, kamu begini, kamu lemah, kamu sakit. Kamu tidak bisa. Nanti kalau kamu begini kamu lemah. Udah gak usah. Kamu tidak disukai banyak orang. Oh banyak sekali intimidasi. Dan seringkali kita sering mengikuti pikiran kita sendiri. Sementara firman Tuhan katakan hendaklah kita sama mengikuti pikiran Kristus. Makanya saya selalu bilang pikiran kita itu salah. Perasaan seperti ini salah pikiran kita. Yang benar adalah pikiran Kristus. Amin. Yang benar adalah pikiran Kristus. Dan itulah yang menjadi perenungan kita. Jika Allah saja mau merendahkan diri, lalu mau dibawa hidup kita kemana? Mau dibawa hidup kita kemana? Karena pada awalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka menjadi apa? Menjadi ada batasan antara kita dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak layak. Tetapi karena Allah ada bersama dengan kita. Amin. Karena Allah ada bersama dengan kita. Maka yang kita perlukan adalah apa? Kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang paling penting saudara. Dipimpin oleh Roh Allah. Sederhana mungkin. Oh iya udah tahu. Kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah. Tapi sudahkah kita melibatkan Allah di dalam hidup kita? Sudahkah kita melibatkan Dia untuk kita dipimpin selalu? Untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali apa? Keinginan daging ini yang berat. Keinginan daging. Roma katakan keinginan daging ini perseteruan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini biarlah firman Tuhan membawa kita satu perenungan. Amin. Natal. Ya, sebentar lagi tanggal 21 Desember kita akan mengadakan Natal. Lampu-lampu yang bagus, baju yang baru. Tapi sudahkah kita ada di dalam penundukan diri kepada Tuhan? Sudahkah kita siap untuk selalu dibentuk dengan Tuhan? Sudahkah kita mau ditaklukkan dalam keinginan daging ini? Supaya apa? Supaya kita mengalami kelimpahan rohani. Amin. Mengalami kelimpahan rohani. Tadi kita sudah baca, barang siapa yang merendahkan diri engkau akan ditinggikan. Engkau akan mendapatkan kelimpahan rohani. Tapi ketika engkau merasa engkau mampu, maka ketika Allah ingin masuk, tidak ada tempat yang Allah ingin taruh. Penuh tempatmu dengan kesombongan kita. Penuh tempat itu dengan keangkuhan kita. Tidak ada tempat buat Tuhan. Sementara Allah ingin masuk di dalam hati kita. Kristus ingin hidup di dalam kita. Dan biarlah Dia yang semakin bertambah. Turunkan ego kita. Allah ada di tempat yang rendah. Yang mau tunduk. Amin. Amin. Perenungan yang sangat sederhana hari ini kiranya membawa kita semakin kita rindu untuk melakukan kehendak Allah. Susah, iya. Berat, iya. Pasti berat. Susah, iya. Tapi libatkan Allah di dalam kita. Katakan Tuhan aku mau taat. Katakan Tuhan aku mau tunduk
tunduk akan Engkau. Aku ingin melakukan apa yang Engkau mau. Yang aku pikirkan adalah hanya tentang Engkau. Yakin saudara, ketika kita mendahului Dia, kelimpahan rohani itu akan ada bersama dengan kita. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ketika kita keluar dari tempat ini, saya ingat Bapak Gembala katakan, di tempat ini kita menikmati Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari gereja untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sudahkah Allah menikmati kita? Sudahkah Allah disenangkan lewat tingkah laku kita? Atau orang lain mungkin mencibir kita, ih kamu ya pelayan Tuhan, kamu rajin ke gereja, ternyata seperti ini. Di tempat ini kita katakan, Tuhan aku ingin mengalami Engkau, aku ingin menikmati Engkau. Tapi ketika kita keluar, sudahkah Allah menikmati kita? Sudahkah setiap tingkah laku kita Allah menikmati kita, menuai karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Allah tinggal di dalam hati yang remuk. Allah tinggal di dalam hati yang rendah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka biarlah firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini membuka hati kita. Sementara firman Tuhan yang sederhana dipaparkan ini, kita mau katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam penundukan kepada Allah. Amin. Aku mau hidup dengar-dengaran kepada Engkau. Aku ingin melakukan firman Allah. Aku ingin mendahulukan Engkau di atas segalanya. Bagus, engkau mendahulukan pekerjaanmu, semua baik. Karena kita harus bekerja untuk penghidupan kita. Tetapi waktu itu adalah milik kita. Engkau tidak akan pernah kehilangan berkat-Mu ketika engkau berani mendahulukan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan kehilangan berkat-Mu, apa yang kau korbankan. Dan kiranya perenungan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengosongkan diri. Seperti Yesus. Dia tidak menganggap hal itu harus dia pertahankan. Dan kau pun, saya gak bisa. Kalau saya seperti ini nanti saya kehilangan waktu. Itu tandanya engkau mempertahankan apa yang engkau rasa mampu. Gak bisa. Karena sore ini saya seperti ini. Dan ada jam doa. Engkau mempertahankan. Dan ingat. Kalau ada dilema hal itu, kita mau katakan Tuhan, oh engkau saja tidak mempertahankan. Engkau mengosongkan diri. Dan aku mau Tuhan. Amin. Aku mau Tuhan. Aku ingin mengosongkan diriku. Aku ingin merendahkan diriku. Aku ingin menaklukkan daging ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya rindu kita menyembah Tuhan. Saya rindu kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan dari hati kita yang terdalam, Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku hanya ingin melakukan apa yang Engkau mau. Karena semua yang Tuhan buat itu begitu baik buat kita. Amin. Begitu indah, begitu sempurna. Kalaupun Tuhan izinkan jalan itu masih penuh dengan batu-batu. Kalau jalan itu masih penuh dengan pergumulan. Maka pilihan kita hanya ada. Maukah kita tetap tinggal di dalam Dia. Atau kita pergi. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam penundukan. Amin. Tinggal di dalam penundukan. Bukan lagi soal kita. Dan kiranya ada beberapa perayaan Natal. Tanggal 13 kita akan merayakan Natal wanita. Tanggal 21 kita akan merayakan Natal umum. Natal bukan soal kemegahan, indahnya lampu-lampu. Natal bukan soal bagaimana asiknya makanan-makanan. Natal bukan soal baju yang bagus. Natal bukan soal memegahkan diri dan berkata, oh semua ini karena aku. Natal adalah bagaimana engkau membawa dirimu penundukan diri di hadapan Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau ada merendahkan diri dan aku pun datang dengan penundukan diri. Sehingga ketika kita masuk ke tahun 2026, hati yang baru hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Amin. Semakin setia kepada Tuhan, semakin lebih mengenal Dia lebih lagi di dalam kita. Ikatan-ikatan yang lama lepaskan. Tinggalkan ikatan-ikatan dosa yang terikat, tinggalkan. Jangan engkau tertinggal. Tinggalkan semua. Buang semua ke belakang dan jangan tengok ke belakang lagi. Terus bertumbuh, kejar keselamatan. Paulus katakan aku berlari katanya. Supaya apa? Aku memperoleh hadiah. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Amin. Engkau keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Tidak ada lagi tentang diri kita. Amin. Dan itulah yang menjadi pergumulan kita. Pergumulan saya secara pribadi. Bersama-sama kita jemaat Tuhan. Firman Tuhan kenyang dari Bapak Gembala. Firman Tuhan kenyang setiap hari Minggu. Dan siapkah kita untuk mau dibentuk? Siapkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah? Siapkah kita hidup di dalam penundukan kepada Tuhan? Beriku hati untuk menyembahmu. Kita angkat pujian ini. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Engkau yang ada dimanapun, di atas maupun di bawah. Bukan karena kekuatan kita Allah memakai kita. Tapi Allah melihat hati yang rindu di dalam penundukan Allah. Allah tinggal di dalam hati yang rendah. Allah tinggal di dalam hati yang ingin dibentuk. Jangan keraskan hatimu. Di depan orang lain mungkin engkau boleh terlihat sungguh-sungguh. Tapi Tuhan melihat hati kita. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku, dan bangkitkan rohmu dalamku. Katakan dengan kerinduan. Beriku hati baru, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu, rohmu dalam. Jagaku dalam hadirat-Mu, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu, dariku, perbaharuiku, sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Saudara dikasih Tuhan, kata-kata beriku hati baru ini adalah ketika Daud jatuh dalam dosa. Dia sadar
Dia yang perlukan hanya hati yang baru di dalam Tuhan. Maka hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tahun 2025, masuk di dalam tahun yang baru, maukah engkau membersihkan hatimu? Maukah engkau membersihkan hal-hal yang tidak berkenan? Ikatan-ikatan dosa yang kau tahu kau lakukan tapi Allah tidak berkenan. Katakan, Tuhan, mampukan aku melepaskannya. Keegoisan kita tinggi hati kita. Yesus di dalam kemegahannya, kita sudah membaca tadi, dia melepaskan hal yang harus dia pertahankan. Menurut dia itu tidak penting. Yesus mengosongkan dirinya. Maka hari ini jemaat Tuhan, Allah ada di tempat ini. Dia datang dengan kerendahan hatinya, menunggu kita orang-orang yang mau menaklukkan kedagingan kita. Kita terus katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, yang aku rindukan hanyalah melakukan kehendak Allah. Setiap kita ada di dalam penyembahan kepada Allah, bawa hatimu, bawa hatimu untuk semakin hidup taat di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, di Natal ini aku datang dengan membawa hatiku yang rapuh. Aku membuka ruang hatiku hanya untuk Engkau, Tuhan. Bukan lagi soal kemegahan Natal, bukan lagi soal lampu-lampu yang indah, bukan lagi dengan Kau sibuk. Katakan, Tuhan, aku datang. Aku mau menghormati Engkau. Aku mau melayani Engkau. Apa yang menjadi pergumulanmu? Datangi Tuhan dengan hati yang rendah. Apa yang menjadi keperluanmu? Datangi Tuhan. Dia lebih tahu apa yang kau perlukan. Tapi satu yang Dia tunggu dari kita, hati yang rendah, dan engkau akan ditinggikan. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan sekeliling mengganggu. Engkau boleh pejamkan matamu. Kau pejamkan matamu. Maka di tempat ini kau sedang berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Katakan, Tuhan, aku rindu Engkau. Biarlah kasih Allah ada buat kita. Karena kasih Allah, Dia mau turun ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak binasa. Tapi maukah engkau menganggap sepi akan kasih Allah itu? Sulit mungkin kau mengampuni orang lain, tapi Allah lebih dahulu mengampuni engkau. Engkau Allah yang melihat setiap hati jemaatmu.
Mereka yang rindu dibentuk oleh Engkau, Tuhan, jamah mereka. Jamah hati mereka, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang kau rindukan? Katakan, Tuhan, aku ingin hidup dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Betapa rindu hatiku. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia, dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku, tebus segenap dosa dengan darah yang mulia, dengan darah yang dan sekarang ku layak, menghampiri. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, menyembah Kau, Tuhan. Ingin ku rasakan, ingin ku rasa jamahan-Mu, Tuhan. Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa. Engkau boleh taruh tangan-Mu di dada. Izinkan Allah menjamah hatimu. Kalau sementara engkau berdoa ada suara-suara lain yang mengganggu, jangan biarkan itu bekerja. Kuasa Allah melebihi apapun. Kuasa Allah melebihi apapun. Kita mau katakan, Tuhan, yang aku rindukan hanya diam di dalam hadirat Allah. Katakan, Tuhan, jamah hatiku. Tuhan, sentuh hatiku, agar setiap waktu hidupku hanya untuk melakukan kehendak Allah. Yakin saudara, kemenangan akan menjadi milik engkau. Berkat akan menjadi milik engkau. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu. Itu janji Tuhan. Hanya satu yang Dia minta, hati yang mau menaklukkan kedagingan ini. Engkau sibuk bekerja, kau mencari sibuk, kau tidak mendahulukan Tuhan. Semua itu akan lenyap seperti angin, seperti orang fasik mencari sesuatu yang akan hilang. Tapi ketika kau mendahulukan Tuhan, firman Tuhan katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Hari ini mungkin engkau belum melihat, tapi andalkan Tuhan.
Hari ini engkau belum melihat, andalkan Tuhan. Yakin dengan iman. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Betapa rindu hati diam di hadirat-Mu. Memandang wajah yang kudus, wajah yang mulia. Dalam kekudusan-Mu Kau tebus segenap dosaku, segenap dosa dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak ku angkat hatiku, ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan, ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Maka setiap hati yang mengangkat tangan, ya Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami jemaat-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami untuk terus ada di dalam penundukan kepada Engkau. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami yang main-main di dalam pelayanan, Tuhan tegur kami. Kami yang tidak sungguh-sungguh melayani Engkau, Tuhan tegur kami. Tuhan, pimpin hidup kami terus ada di dalam penundukan kepada Engkau. Kami ingin melakukan apa yang Kau mau, bukan tentang kami lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau lahir di dalam kerendahan hati-Mu. Di tempat yang tidak layak Engkau ada. Karena Engkau ingin menyelamatkan kami. Jadi kalau kami masih merasa diri kami hebat, Tuhan ampuni kami. Kalau kami merasa diri kami mampu, Tuhan ampuni kami. Kalau seringkali kami masih berhitung-hitungan dengan Engkau, Tuhan ampuni kami. Engkau taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib Engkau taat. Maka Tuhan, biarlah kami terus taat di dalam Engkau. Kami terus taat di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka hamba-Mu secara khusus sore hari ini berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan tahu keadaan mereka. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan, Engkau buka jalan. Kami mau setia. Kami mau setia. Kami mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih. Maka secara khusus bersatu hati kami berdoa buat saudara-saudara kami. Mereka yang tertimpa kemalangan, Tuhan Engkau ada. Engkau ada kepada setiap anak Tuhan di sana yang berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan. Hatimu ada untuk mereka ya Tuhan. Menjadi satu kesaksian Engkau meluputkan orang-orang yang takut akan Engkau. Dan orang akan melihat sungguh orang yang di dalam Engkau dilindungi ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau hidup melakukan kehendak Allah. Biar dari mulut kami, dari pikiran kami, dari perkataan kami, tidak ada keluar hal-hal yang mendukakan Engkau. Semuanya tentang Engkau. Berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu tinggal tetap di dalam kami. Menjadi perenungan kami sore hari ini Tuhan. Untuk kami tinggal di dalam penundukan kepada Allah. Hidup dipimpin oleh Allah. Maka berkat rohani kami akan terima. Ampuni dosa kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat ibadah Natal kami tanggal 13 Desember. Ibadah Natal Pelwap. 14 Desember ibadah Natal sekolah minggu. 21 Desember ibadah Natal umum Tuhan. Terima kasih, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Tapi biarlah di dalam perayaan Natal itu Tuhan, yang kami ingat bahwa Engkau datang kepada kami, karya penyelamatan Allah. Bukan sekedar kemegahan Natal, bahwa kami terus untuk kembali mengingat siapa kami tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan cuaca yang baik di dalam ibadah Natal nanti. Kau berikan kesehatan, kekuatan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditugaskan. Biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang ambil bagian. Pembawa pujian, singer, pemain musik, multimedia, kolektan Tuhan berkati. Para pendoa yang selalu mendoakan pelayanan di tempat ini Tuhan berkati. Mereka yang memberkati kami, para memperhatikan kami, para pelayan Tuhan. Juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau sebelum nanti kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan Yesus, kami akan memberikan apa yang kami punya persembahan lebih untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di tempat sana yang berketimpa kemalangan Tuhan. Berkati kami, supaya apa yang kami beri itu benar-benar berguna untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah berhutang. Apa yang berani kami lepaskan, Engkau akan melepaskannya lebih lagi untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih besertalah Engkau sepanjang minggu ini. Apa yang kami kerjakan buat berhasil, apa yang kami kerjakan dagang kami, usaha kami, bekerja kami di kantor, bekerja kami dengan orang lain. Apapun yang kami kerjakan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau menolong semuanya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai keluarga kami, Engkau menyertai anak-anak kami, cucu kami, bahkan kemanapun kami pergi penjagaan Tuhan ada pada kami, jauhkan dari perbuatan orang jahat. Tuhan halaukan semuanya Tuhan, dan Engkau ada terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Maka sudah-sudah dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat, pujian 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 hanya bagi Tuhan, segala
bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh